Selamat pagi teman-teman. Bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan ruangan kelas ini. Di kelas itu ada papan tulis, gambar-gambar, kursi, meja, siswa, dan guru. Nah, siswa dan guru itu merupakan makhluk hidup. Sedangkan untuk papan tulis, gambar-gambar, kursi, dan meja itu merupakan benda tidak hidup atau benda mati. Jadi, semua benda yang ada di sekitar kita itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, sekarang kita akan mencari tahu perbedaannya. Kira-kira apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu antara lain 1. Dapat bernafas. Seperti halnya kita, manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang dan tumbuhan bernafas melalui daun-daun. Nah, untuk ciri yang kedua adalah dapat bergerak sendiri. Misalnya, kita dapat menggerakkan tangan dan kaki kita. Nah, untuk ikan itu bergerak dengan berenang. Kalau tumbuhan itu bergerak misalnya seperti bunga mekar, akar memanjang, dan tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Ya, untuk ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Kita sebagai makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan itu bermanfaat untuk pertumbuhan dan menghasilkan tenaga kita untuk bergerak. Nah, untuk ciri yang keempat adalah dapat bertumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian dengan hewan dan tumbuhan. Jadi, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Misalnya nih, kita dari bayi, setelah itu dapat merangkak, dapat berjalan, badan kita semakin tinggi. Nah, itu namanya pertumbuhan. Selanjutnya, untuk ciri yang kelima adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, jadi teman-teman, contoh makhluk hidup itu adalah seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, itu tadi ciri-ciri dan contoh makhluk hidup. Untuk ciri-ciri benda tidak hidup itu kebalikannya dengan makhluk hidup, yaitu tidak bisa bernafas, tidak dapat bergerak sendiri, tidak memerlukan makanan, tidak bertumbuh besar, dan tidak dapat berkembang biak. Nah, di sini contoh-contoh benda tidak hidup yaitu seperti mainan, buku, piring, dan kursi. Ya, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Untuk misi hari ini, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tidak hidup di rumah. Bagaimana cara mengerjakannya? Bu Emma sudah berikan satu contoh di lembar kerja. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Emma. Sampai jumpa besok ya. Dadah!